Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Andi Dwi Bowo, yaitu channel tentang pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas lagi tentang materi pembelajaran tolak buru. Nah, materi ini saya akan memberikan atau menguruskan untuk kelas 10, baik untuk SMK maupun SMA. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, silahkan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komennya ya, jangan lupa. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke pembelajarannya. Yang pertama, kita membahas tentang kompetensi dasar. Nah, apa isinya? Di sini dijelaskan yang 3.3, menganalisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lemparan untuk menghasilkan gerak yang efektif. Tapi di pembelajaran ini nanti kita hanya memberikan materi yaitu tentang melempar. Nah, 4.3 menjelaskan mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Nah, sama saja pembahasannya hanya di bagian lemparannya saja. Nah, oke, yang selanjutnya adalah kita membahas tentang tujuan pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ketika kamu sudah mengikuti pembelajaran ini, nanti kamu akan menunjukkan suatu tujuan pembelajaran. Nah, apa yang didapat dari pembelajaran tujuan ini? Yang pertama adalah memelihara kesehatan tubuh pastinya dalam kita melakukan gerak olahraga. Yang kedua adalah menjaga kesehatan tubuh dengan menerapkan gaya hidup yang aktif. Nah, yang ketiga, merapikan kembali peralatan yang telah digunakan pada tempatnya. Itu yang jangan lupa dilakukan setelah pembelajarannya. Yang keempat, menunjukkan perilaku disiplin selama pembelajaran atletik, yaitu jalan cepat, lari, lompat, dan lemparan. Tetapi di sini saya menerapkan di materi hanya lemparan, yaitu tolak peluru. Yang kelima, menganalisis variasi keterampilan atletik, yaitu tolak peluru, menganalisis kombinasi keterampilan atletik, yaitu materi tolak peluru, dan yang ketujuh, mempraktekkan keterampilan atletik, yaitu pada pembelajaran tolak peluru. Itu adalah beberapa tujuan dari pembelajaran tolak peluru sebelum kalian mengikuti materi selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk pembelajaran. Yang pertama, kita harus membahas tentang materi pembelajaran. Nah, di sini dijelaskan, pembelajaran atletik merupakan alat pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Juga merupakan upaya mempelajari pola gerak dasar manusia meliputi yang pertama, pola gerak dasar lokomotor atau gerakan perpindahan tempat, misalnya berjalan, berlari, melompat, berguling, yaitu merangkak. Yang B, pola gerak non-lokomotor, yaitu contohnya bergerak di tempat. Nah, di sini membungkuk, merenggang, berputar, mengayun, mengelak, dan berhenti. Yang C, pola gerak manipulatif atau mengendalikan atau mengontrol objek. Misalnya melempar bola, menangkap bola, memukul bola, menggunakan tongkat, dan menendang bola. Nah, itu adalah materi pembelajaran. Nah, di sini juga dijelaskan pembelajaran untuk mempelajari pola gerak dasar, perilaku yang dilakukan secara bertahap dan prosedural. Bertahap dalam arti pembelajarannya itu pola gerak dasarnya dilakukan dari yang ringan ke yang sulit atau yang berat. Terus ada lagi dari yang sederhana ke yang rumit. Terus ada lagi, sedangkan prosedur berkaitan dengan untuk teknik gerakan yang harus dilakukan. Bertujuan agar peserta didik dapat dengan mudah untuk mempelajari keterampilan dasarnya, hingga dalam penguasaan kompetensi tidak dapat kesulitan, terutama yang berhubungan dengan gerak variasi dan kombinasi. Nah, pada penjelasan ini yaitu antara tahapan, misalkan dari yang mudah ke yang sulit, yang nggak rumit ke yang rumit, itu adalah tahapan dari contohnya level 1, level 2, level 3, dan level seterusnya. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya.
yaitu di sini membahas aktivitas pembelajaran tolak peluru. Nah, ini yang paling utama kita belajar pada pertemuan kali ini. Nah, yang dibahas apa saja? Nah, di sini aktivitas pembelajaran tolak peluru dilakukan dengan latihan dan bermain. Kegiatan latihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan dasar tolak peluru. Yang kedua, teknik dasar menolak peluru gaya belakang. Nah, yang ketiga, menolak bola peluru setinggi dan sejauh-jauhnya melewati atas net atau dengan menggunakan tali. Yang keempat, menolak bola peluru dari sikap berdiri menghadap arah tolakan. Yang kelima, menolak bola peluru dari sikap membelakangi arah tolakan. Dan yang keenam adalah menolak bola peluru dari gerak kaki meluncur ke belakang. Nah, pada keenam hal tersebut nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita membahas tentang keterampilan dasar tolak peluru. Nah, di sini dijelaskan cara melakukannya yaitu atau tahapannya. Nah, seluruh peserta didik mencoba cara pegangan peluru, cara memegang peluru. Yang B, peluru diletakkan pada telapak tangan bagian atas di telapak, jari-jari direnggangkan, letakkan ibu jari pada jari kelingking dan samping peluru. Nah, di sini ya. Teknik ini sangat dianjurkan untuk digunakan bagi peserta didik yang tangannya kecil atau tangannya yang mungil ya. Yang C, dilakukan secara perorangan, pastinya untuk menanamkan nilai kerjasama, keberanian, sportivitas, dan kompetitif. Nah, di sini saya memberikan sebuah gambaran yaitu teknik memegang peluru. Contoh gambarannya itu seperti itu. Kalian bisa lihat di samping saya ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu teknik dasar menolak peluru gaya belakang. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah berdiri tegak pada kaki kanan membelakangi arah gerakan tolakan. Yang B, kaki kiri secara rileks ke belakang dengan ujung jari menyentuh tanah. Tangan kiri diluruskan ke atas di samping telinga pada ke depan bawah. Yang D, rendahkan lutut kaki kanan, lanjutkan gerakan berjingkat rendah ke belakang. Lalu bersamaan kaki kiri diluncurkan lurus jauh ke arah tolakan. Yang E, pada saat kaki kanan mendarat dari gerak berjingkat dan disusul dengan mendaratnya kaki kiri jauh di belakang. Yang F, putar badan ke arah kiri dengan cepat hingga terbuka menghadap arah depan. Nah, selanjutnya tolakan peluru ke depan atas lebih kurang membentuk sudut 45 derajat. Nah, selanjutnya lepaskan peluru pada pegangan tangan setelah peluru berada pada titik terjauh dari badan atau lengannya lurus. Nah, kaki kanan digerakkan ke depan, menggantikan kaki kiri hingga tumpuan itu berpindah pada kaki bagian kanan. Setelah itu badan condong ke depan. Kaki kiri di belakang, badan rileks dengan lutut yang tertekuk. Selanjutnya yang terakhir adalah pandangan harus ke arah tolakan atau ke arah depan. Nah, di sini saya memberikan contoh gambaran rangkaian gerak menolak peluru. Nah, di situ sudah ada gambarannya. Contohnya sikap awal. Nah, itu berdiri. Teknik awalan yaitu dari menekuk tadi bagian kakinya. Terus tolakan yaitu meluncurkan bolanya ke depan atas. Selanjutnya gerak lanjut adalah itu gerak akhiran dari melakukan gerakan tolak peluru. Kalau kalian belum jelas, kalian bisa lihat video pembelajaran gerakan pada video ini. Nah, selanjutnya kita masuk poin yang ketiga, yaitu menolak bola peluru setinggi dada sejauh-jauhnya.
atau melewati atas net atau tali yang dimodifikasi. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini dijelaskan berdiri posisi melangkah depan belakang. Yang B, menghadap arah tolakan peluru atau net. Setelah itu, bola dipegang di atas pundak dengan dua tangan bila di kaki yang berada di depan kaki kiri. Yang E, maka menolak peluru dengan tangan kanan dan sebaliknya. Di sini juga dijelaskan selanjutnya, dorongan bola dengan tangan di depan atas ke arah teman, bersamaan pinggang berputar ke depan atas. Selanjutnya yang terakhir, bola harus melewati atas net atau tali yang dimodifikasi. Nah, di sini saya memberikan contoh gambarannya. Bentuk aktivitas menolak bola peluru melewati atas net atau menggunakan tali. Itu saling latihan berpasangan, atau kalian sendirian bisa latihan dengan sendiri. Nanti diambil sendiri. Kalau kalian belum jelas, kalian bisa cek video pembelajaran berikut ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, yaitu menolak bola peluru dari sikap berdiri menghadap arah tolakan. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini dijelaskan. A, berdiri posisi kaki selebar bahu. Yang B, menghadap arah menolak. Yang C, bola dipegang di atas pundak dengan satu tangan. Selanjutnya, lakukan gerakan melangkah satu kali ke depan menggunakan kaki kiri hingga bahu kiri mengarah tolakan. Selanjutnya, dorong bola dengan tangan kanan ke depan atas ke arah teman bersamaan dengan putaran ke arah kiri kurang lebih 90 derajat. Nah, di sini saya juga memberikan contoh gambarannya, bentuk menolak peluru menghadap arah tolakan, yaitu tolakannya itu hanya dari arah depan langsung, tidak berputar dari arah belakang. Kalau kalian belum jelas, kalian bisa cek video pembelajaran gerakan video ini. Nah, kita masuk ke poin yang kelima, yaitu menolak bola peluru dari sikap membelakangi arah tolakan. Bagaimana caranya? Kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama A, berdiri membelakangi arah tolakan. B, bola dipegang di atas pundak tangan kanan. Selanjutnya, kaki kiri ke belakang lurus. Nah, berputar pinggang ke arah kiri kurang lebih 180 derajat. Saat badan menghadap ke arah tolakan, dorong bola dengan tangan ke depan atas. Nah, di sini juga saya memberikan contoh gambarannya, yaitu menolak bola peluru dari sikap membelakangi arah tolakan. Kalau yang poin keempat itu dari langsung arah depan, tapi yang poin kelima ini membelakangi dulu dari belakang, lalu memutar ke depan. Kalau kalian belum jelas, kalian bisa cek video pembelajaran gerakan berikut ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang keenam, yaitu poin yang terakhir, menolak bola peluru dari gerak kaki meluncur ke belakang. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah berdiri membelakangi arah tolakan. Yang kedua, bola dipegang di atas pundak dengan tangan kanan.
Yang C, tangan kiri menjaga keseimbangan di samping badan rileks. Yang D, rendahkan lutut kaki kanan dan badan membungkuk ke depan. Nah, sedangkan kaki kiri di belakang badan. Selanjutnya, di sini juga dijelaskan, luncurkan kaki kiri ke belakang lurus bersamaan kaki kanan bergerak mundur. Lalu, pada saat kaki kiri mendarat pada tanah, putar badan ke arah kiri kurang lebih 180 derajat dan tolakkan bola basket ke depan hingga saat dada telah menghadapi arah tolakan. Nah, di situ sudah ada contoh gambarannya menolak peluru menggunakan bola peluru. Itu adalah pembelajaran pertemuan kali ini tentang materi pembelajaran tolak peluru. Semoga kalian bisa menangkap ilmu-ilmu yang saya terapkan atau yang saya berikan. Semoga bisa kalian terapkan atau mungkin melakukan praktek secara gerakan video yang sama dengan gerakan saya. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.